Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dalam video ini, kami dari kelompok 5 akan menganalisis sebuah berita yang berjudul Aurora hiasi langit Australia Selandia Baru, tetapi kenapa tidak di Indonesia? Karya Nikita Rosa yang diterbitkan oleh detik.com pada tanggal 17 November 2025. Saya, Daniel, akan membahas 3 topik utama, yaitu identifikasi kasus, analisis isi berita, dan juga evaluasi kritis terhadap informasi yang bisa kita dapatkan. Berita ini membahas tentang kemunculan aurora di Australia bagian selatan dan Selandia Baru. Aurora yang muncul memperlihatkan warna-warna cerah seperti warna hijau, ungu, dan merah. Peristiwa ini menarik perhatian masyarakat karena keindahannya yang jarang terlihat. Fenomena ini disaksikan oleh masyarakat di Australia bagian selatan dan juga Selandia Baru. Para ahli cuaca, astronom, dan lembaga pemantau aktivitas matahari juga ikut terlibat dalam memberikan penjelasan ilmiah mengenai fenomena ini. Aurora dapat terlihat di beberapa wilayah lintang selatan seperti Tasmania, Victoria, dan berbagai daerah di Selandia Baru. Menurut NASA, aurora berawal dari aktivitas matahari seperti solar flare atau coronal mass ejection yang melepaskan partikel bermuatan besar ke luar angkasa. Ketika partikel-partikel ini bergerak menuju bumi, mereka membawa energi yang sangat besar. Menurut NOAA, medan magnet bumi berfungsi sebagai perisai yang mengarahkan partikel matahari ini ke daerah-daerah tertentu, yaitu di sekitar kutub. Karena garis medan magnet bumi berkonsentrasi di kutub, partikel-partikel tersebut akan bergerak menuju kutub utara atau kutub selatan. Ketika partikel-partikel ini masuk ke atmosfer bumi, mereka akan bertabrakan dengan molekul oksigen dan nitrogen. Tabrakan inilah yang menghasilkan pancaran-pancaran cahaya di mana oksigen akan menghasilkan warna hijau dan merah, dan nitrogen akan menghasilkan warna ungu atau biru. Proses inilah yang menyebabkan terjadinya aurora, baik aurora borealis di kutub utara maupun aurora australis di kutub selatan. Lalu, mengapa Indonesia tidak bisa melihat aurora? Penjelasan ilmiahnya yaitu Indonesia berada terlalu jauh dari kutub. Negara kita berada di lintang rendah dekat dengan garis ekuator. Medan magnet bumi tidak akan membawa partikel-partikel matahari ini ke daerah wilayah tropis. Aurora hanya akan terlihat jika suatu wilayah berada di dalam cincin auroral, yaitu cincin di sekitar kutub tempat aurora borealis atau australis biasanya muncul. Dan negara kita Indonesia terlalu jauh dari area itu. Kekuatan berita yang pertama yaitu keakuratan secara ilmiah. Berita ini menjelaskan fenomena aurora dengan penjelasan yang akurat dan sejalan dengan data dari NASA dan NOAA. Yang kedua, berita ini sangat edukatif dan relevan karena membahas fenomena alam yang sedang viral dan banyak dibicarakan oleh masyarakat. Ketiga, berita ini menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga pembaca umum dapat memahami isi berita tanpa kesulitan. Dan yang terakhir, struktur beritanya sangat jelas dan informatif. Untuk kelemahan berita ini, yang pertama, berita ini tidak menjelaskan dampak lain dari badai geomagnetik, seperti gangguan pada satelit, GPS, hingga alat komunikasi radio. Dan yang kedua, berita ini tidak menampilkan data visual atau grafik dari lembaga resmi yang sebenarnya bisa membantu meningkatkan kredibilitas informasi. Secara keseluruhan, berita ini dapat dinilai sebagai berita yang akurat dan edukatif. Berita ini dapat menjelaskan dengan baik mengapa aurora muncul di Australia dan Selandia Baru tetapi tidak di Indonesia. Berita ini layak dipercaya dan dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang fenomena aurora. Sekarang, saya akan mengategorikan klaim-klaim yang terdapat di dalam artikel berita tersebut. Pertama, ada klaim faktual, yaitu pernyataan yang menyatakan suatu fakta, seperti aurora absen di langit Indonesia karena medan magnet bumi yang tebal di daerah ekuator. Atau kalimat seperti peristiwa aurora disebabkan adanya interaksi antara partikel di atmosfer bumi dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Lalu selanjutnya ada klaim deskriptif, yaitu pernyataan yang menjelaskan atau melukiskan sesuatu. Contoh kalimatnya adalah aurora adalah fenomena alam berupa pancaran cahaya yang menyala-nyala di langit malam pada lapisan ionosfer. Atau kalimat seperti fenomena cahaya menari-nari ini tidak dapat dilihat di Indonesia. Untuk selanjutnya ada klaim nilai, yaitu pernyataan yang menilai sesuatu dengan menyatakan apakah sesuatu itu baik atau buruk, indah atau jelek, atau lebih baik atau kurang baik dibandingkan hal lain. Meski tampak indah,
kemunculan aurora juga berarti ancaman bagi operasional satelit maupun jaringan transmisi listrik di lintang tinggi. Itu adalah salah satu kalimat contoh mengenai koin nilai. Lalu, salah satu contoh lain adalah fenomena tersebut merupakan semburan energi matahari dahsyat, bahkan mencapai kondisi badai geomagnetit G4 atau kuat. Selanjutnya, ada klaim subjektif, yaitu pernyataan yang bersifat pendapat, interpretasi pribadi, perasaan, atau persepsi. Dan klaim ini tidak bisa diverifikasi secara objektif, karena tergantung sudut pandang. Dalam artikel ini, sangat sedikit klaim yang bersifat subjektif, karena jurnalisme ilmiah lebih berfokus pada fakta dan penjelasan ilmiah. Namun, kata seperti meski tampak indah bisa dianggap agak subjektif, karena tampak indah adalah sebuah penilaian yang bersifat estetis. Selanjutnya, ada klaim non-subjektif, yang berarti pernyataan yang tidak bergantung pada opini pribadi, melainkan pada data, fakta ilmiah, atau penjelasan yang bisa diuji secara objektif. Sebagian besar klaim dalam artikel ini adalah klaim non-subjektif. Misalnya, partikel surya tersebut menembus masuk setelah dibelokkan oleh medan magnet bumi. Atau kalimat seperti aurora australis kali ini dihasilkan dari fenomena badai matahari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang argumen dan counter-argumen yang terdapat pada artikel tersebut. Argumen yang terdapat pada berita tersebut antara lain terdapat pada penjelasan ilmiah mengenai penyebab aurora, mengapa aurora kali ini muncul, dan argumen mengenai peneliti BRIN mengenai alasan aurora tidak terlihat di Indonesia. Sedangkan counter argumennya terdapat pada dugaan bahwa Indonesia bisa melihat aurora karena dekat dengan Australia, anggapan bahwa aurora hanyalah indah, dan juga anggapan aurora bisa muncul di mana saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pola-pola deduktif spesifik yang terdiri dari yang pertama, modus ponens. Modus ponens merupakan silogisme yang mengkalkulasi suatu kemungkinan dan mengambil satu kesimpulan. Contohnya, jika aurora hanya dapat terlihat di daerah sekitar kutub, baik utara maupun selatan, maka daerah ekuator tidak akan mengalami aurora. Indonesia berada di daerah ekuator, sehingga aurora tidak akan muncul di Indonesia. Yang kedua, modus tollens. Modus tollens merupakan silogisme yang menjaring sebuah konklusi berdasarkan dua premis utama. Contohnya, premis pertama, jika suatu wilayah dapat ditembus partikel surya, maka aurora akan muncul di wilayah tersebut. Premis kedua, di Indonesia tidak muncul aurora. Kesimpulannya, jadi Indonesia tidak dapat ditembus partikel surya. Yang ketiga, silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis merupakan argumen yang tidak berisi perbandingan secara langsung, melainkan sebuah premis mayor kondisional yang diafirmasikan atau disangkal dalam premis minor. Kesimpulannya adalah sisanya. Contohnya, premis mayor, jika suatu wilayah berada di dekat kutub, maka wilayah tersebut memungkinkan mengalami aurora. Premis minor, Australia dan Selandia Baru merupakan negara yang mempunyai kutub. Kesimpulannya, jadi Australia dan Selandia Baru memungkinkan mengalami aurora. Yang keempat, silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif merupakan penalaran logis yang menggunakan premis berupa pilihan A atau pilihan B. Lalu satu pilihan ditolak atau disangkal sehingga pilihan lainnya harus benar. Contohnya, premis mayor, fenomena aurora dapat dilihat di Australia, Selandia Baru, atau di Indonesia. Premis minor, fenomena aurora tidak dapat dilihat di Indonesia. Kesimpulannya, jadi fenomena aurora dapat dilihat di Australia atau Selandia Baru. Yang kelima, dilema. Dilema merupakan bentuk argumen yang terdiri dari dua kemungkinan konsekuensi yang sama beratnya. Contohnya, badai matahari yang sangat kuat atau badai matahari yang tidak kuat. Jika badai matahari yang sangat kuat, maka partikel surya hanya bisa memasuki atmosfer di daerah kutub karena daerah ekuator sangat tebal. Jika badai matahari tidak kuat, maka partikel matahari tidak mampu menembus medan magnet ekuator sehingga tidak bisa membentuk aurora di Indonesia. Jadi badai matahari sangat kuat atau tidak, partikel matahari tidak akan menembus medan magnet ekuator, maka aurora tetap tidak muncul di Indonesia. Aurora tidak jelas di Australia dan Selandia Baru. Fenomena ini diakibatkan lantaran massa koronal yang kuat dari matahari. Aurora di langit kutub selatan disebut aurora australis dan bagian kutub utara disebut aurora borealis. Setiap aurora yang muncul selalu terjadi di daerah dekat kutub karena medan magnet di daerah tersebut lebih mudah ditembus partikel matahari. Indonesia berada di daerah ekuator, tempat medan magnet bumi lebih kuat atau tebal dan rapat sehingga partikel sulit menembus masuk atmosfer. Meskipun aurora indah, tapi fenomena ini perlu diwaspadai karena dapat menjadi ancaman bagi operasional satelit
dan jaringan listrik. Selama ini, tidak ada laporan aurora muncul di Indonesia, meskipun badai matahari beberapa kali terjadi. Karena pola yang selalu konsisten, cukup beralasan untuk menyimpulkan bahwa aurora tidak muncul di Indonesia pada peristiwa tersebut. Saya akan menganalisis kesesatan berpikir informal dalam artikel ini. Kesesatan berpikir informal merupakan kesalahan dalam percakapan biasa dan kadang disebut kesesatan bahasa. Ada 3 klasifikasi pokok, yaitu kesesatan relevansi, kesesatan ambiguitas, dan kesesatan presumsi. Poin keempat, argumentum ad hominem. Dalam artikel ini, tidak ada orang yang diserang hanya karena argumen yang dikemukakan. Di artikel ini hanya terdapat kutipan oleh pakar. Dan sebagai contoh, ada kutipan seperti ini. Menurut Dr. Rorom Priyatikanto, peneliti ahli Madya Pusat Riset Antariksa, Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa atau disebut ORPA, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, aurora absen di langit Indonesia karena medan magnet bumi yang tebal di daerah ekuator. Kemudian poin kelima, yaitu argumentum ad verecundiam. Artikel ini mengutip orang-orang yang ahli di bidangnya, seperti Dr. Laura Risen dari The Sydney Institute of Astronomy, kemudian Dr. Rorom Priyatikanto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sehingga argumen yang ada di artikel ini merupakan sah dan relevan. Kemudian poin keenam ada argumentum ad ignorantiam. Kesesatan berpikir ini terjadi ketika seseorang menyatakan bahwa sesuatu pernyataan itu benar hanya karena belum terbukti salah atau sebaliknya. Namun, penjelasan dalam artikel ini mengenai tidak adanya aurora di Indonesia itu malah didukung oleh teori fisika, bukan karena belum pernah terjadi. Kemudian, poin yang ketujuh ada ignoratio elenchi. Dalam artikel ini, kesimpulan penyebab aurora dan alasannya tidak muncul di Indonesia itu konsisten dengan premis, sehingga kesimpulan relevan. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu kesesatan relevansi. Kesesatan relevansi sendiri berarti kesesatan yang terjadi ketika kesimpulan yang ditarik itu tidak sesuai dengan premis yang diberikan. Nah, dalam artikel ini, kami tidak menemukan adanya kesesatan relevansi. Namun, kesesatan relevansi sendiri memiliki 10 jenis. Yang pertama, yaitu argumentum ad baculum. Kami tidak menemukan adanya ancaman untuk meyakinkan para pembaca dalam artikel ini. Untuk yang kedua, ada argumentum ad misericordiam. Penulis artikel di sini tidak mendesak para pembaca untuk menerima argumen dengan membangkitkan rasa belas kasihan. Kemudian yang ketiga, ada argumentum ad populum. Di artikel ini tidak ada klaim yang didasarkan oleh prasangka banyak orang. Kemudian poin ke-8, ada argumen bayangan atau disebut juga sebagai strawman. Tidak ada pihak yang mendistorsi argumen pihak lain, karena dalam artikel ini tidak berdebat dengan siapapun. Jadi, argumen bayangan dalam artikel ini tidak ada. Nah, kemudian untuk poin ke-9, itu ada pengalihan perhatian, atau disebut juga sebagai red herring. Kelompok kami tidak menemukan adanya pengalihan perhatian dalam artikel ini, karena penulis tetap fokus kepada topik, yaitu mengenai aurora. Kemudian yang terakhir, ada poin ke-10, yaitu argumentum ad analogon, atau sering juga disebut sebagai analogi lemah. Dalam artikel ini, kami tidak menemukan adanya penggunaan analogi, sehingga seluruh argumen dalam artikel ini semuanya berdasarkan penjelasan ilmiah. Untuk pokok kesesatan berpikir informal selanjutnya, yaitu ada kesesatan ambiguitas. Kesesatan ambiguitas sendiri memiliki arti, yaitu kesesatan yang terjadi ketika argumen menggunakan kata atau frasa yang bermakna ganda, sehingga terjadi ketidakjelasan dan berpotensi untuk salah ditafsirkan. Nah, dalam artikel ini, kelompok kami tidak menemukan adanya argumen yang menggunakan bahasa yang tidak jelas. Hal ini disebabkan oleh penulis menggunakan istilah yang bersifat ilmiah dan spesifik, dan struktur kalimat dan penjelasan semua tertulis dengan jelas, sehingga tidak memberi peluang untuk bermakna ganda. Demikian analisis kelompok kami mengenai berita yang berjudul Aurora Hiasi Langit Australia dan Selandia Baru, tapi kenapa tidak di Indonesia? Dalam video ini, kami telah mengkaji kasus, mengkategorikan klaim, menyusun argumen dan counter-argumen, kemudian membuat pola deduktif, serta contoh induktif, dan menganalisis kesesatan berpikir informal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.